Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dalam Mungklah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-teman, bahan bonsai kelapa sayur dengan batok super ekstra jumbo teman-teman ya. Saya mengupdate perkembangannya dari pasca 2 bulan lalu teman-teman, dengan judul yang sama teman-teman ya, program batok Bonkla super ekstra jumbo, program akar, batang, dan daun teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini saya mengupdate perkembangannya. Maaf teman-teman, saya hanya selalu mengupdate teman-teman bahan saya teman-teman ya. Saya kurang membuatkan konten cara membuat bonsai kelapa dari awal teman-teman, karena berhubung bahan saya sudah banyak teman-teman ya, dan halaman saya yang begitu tidak memadai, sempit teman-teman, dan bahan-bahan yang beberapa waktu lalu saya buat teman-teman sebelum saya membuat konten itu alhamdulillah masih banyak yang hidupnya ketimbang yang mati ya teman-teman ya. Meskipun ada beberapa yang mati teman-teman karena gagal akar teman-teman ya. Saya pernah mencoba akar itu manja teman-teman, akar itu tidak mampu beradaptasi dan gagal akar. Rata-rata penyebab kematian bonsai kelapa saya teman-teman itu karena gagal akar. Tidak ada bahan bonsai kelapa saya yang mati karena sayat ekstrim teman-teman ya. Beberapa waktu lalu saya juga sayat ekstrim, ada mematahkan tunas kelapa, bahan bonsai kelapa semi original teman-teman. Saya buatkan konten saya sayat ekstrim dan itu alhamdulillah masih hidup teman-teman. Hanya saja saya belum mengupdate nya teman-teman, nanti suatu saat akan saya update. Lah teman-teman, ini kondisi terkini teman-teman ya. Kondisi terkini teman-teman pasca 2 bulan. Kita lihat program akar dan batangnya teman-teman ya. Ini teman-teman, tidak salah saya mengatakan batok ini ekstra super jumbo teman-teman ya. Ini pot yang besar ini teman-teman, dipenuhinya teman-teman ya, hampir memakan seluruh badan pot teman-teman. Oh, ini bekas sabun teman-teman ya. Ini bawang putih yang saya campurkan dengan sabun pencuci piring teman-teman, untuk membersihkan daun-daun yang terkena ataupun menghindari kutu putih teman-teman ya. Karena bahan-bahan saya banyak diserang kutu putih yang ditempatkan di tempat rimbun teman-teman. Kita lihat program akarnya teman, alhamdulillah akarnya sudah mengelilingi batok, meskipun tidak terlalu besar teman-teman, namun gondrong teman-teman ya. Dan untuk ini sepertinya dalam 2 bulan yang lalu belum ada terlihat akar baru yang tumbuh teman-teman ya, belum ada akar baru yang tumbuh teman-teman ya. Kembali kita oleskan bawang merah teman-teman. Ini ada sedikit bawang merah teman-teman. Kembali kita oleskan bawang merah teman-teman ya di pangkal-pangkal akar yang masih kosong ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya teman-teman tentang Bonkla batok super jumbo ini teman-teman. Dan kita lihat juga batangnya teman-teman ya, kita program batangnya. Ini batangnya belum terlalu rapi sepertinya teman-teman, masih terlihat seperti zoom kan dek batangnya dek, masih terlihat seperti bahan batang bonsai kelapa tempelan teman-teman ya. Teman-teman, perekaman video saya masih amatiran teman-teman ya. Inilah batangnya teman-teman, lihat kan teman-teman. Dek, ini batang asli teman-teman ya, dan inilah kondisi bonsai kelapa dengan sayat ekstrim teman-teman ya, agar bonsai kelapa kita itu tidak, pelepahnya tidak hanya kuncup teman-teman ya, tidak hanya kuncup dan pelepahnya seperti daun. Oh ya teman-teman, ini ikatannya belum saya lepas teman-teman. Saat membuat konten ini tidak ada yang saya persiapkan teman-teman ya, langsung saya ambil dan saya buatkan konten. Dan video saya pun belum ada editan satu pun teman-teman ya, masih semuanya mentah-mentah saya rekam di handphone lalu saya upload teman-teman.
berhubung saya tidak bisa mengedit video karena keterbatasan peralatan dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita sedikit sayat nih teman-teman, nampak nih, ini kita sayat terpian pelepahnya teman-teman. Meskipun dia sudah telanjang, tapi batang pelepah yang muda ini teman-teman, ini masih kita sayat sedikit teman-teman. Kita rapikan tepian pelepah ini agar pelepah ini bisa lebih mekar maksimal teman-teman ya. Ini sedikit kita cabut teman-teman, jangan takut sayat ekstrim teman-teman ya, karena sayat ekstrim ini tidak ada menyebabkan kematian pada bonsai kelapa teman-teman. Penyebab kematian pada bonsai kelapa itu adalah gagal akar teman-teman ya. Ini daun tunas ini ditebas ekstrim pun teman-teman, asalkan akarnya mampu bekerja teman-teman, dia tidak akan mati teman-teman. Apalagi ini hanya kita menguliti teman-teman ya, menguliti tapisnya, pelepahnya. Saya belum ada bahan saya yang mati teman-teman akibat sayat ekstrim ini teman-teman ya. Beberapa bahan saya yang mati itu karena gagal akar teman-teman. Penyebab kematian pada pohon kelapa itu hanya kepada gagal akar teman-teman ya. Dan sebagian ada juga yang digerogoti hama teman-teman, seperti kutu putih teman-teman. Jika kutu putih tersebut tidak ditangani secara cepat, lama-lama dia akan menghanguskan batang sampai ke pucuk-pucuk terbarunya teman-teman. Nah, itu penyebab juga kematian teman-teman pada bonsai kelapa, karena kutu putih yang terlambat ditangani teman-teman itu bisa juga menyebabkan kematian teman-teman. Nah teman-teman, inilah tapis terbarunya teman-teman, dan ini sepertinya juga dimakan hama teman-teman. Wah, itu di tengah-tengah teman-teman, itu berlobang teman-teman, dimakan hama. Itu bukan karena tertusuk teman-teman ya, lihat teman-teman. Namun ini tidak akan menyebabkan kematian teman-teman ya. Ini hanya akan menyebabkan lecet dan cacat teman-teman ya. Namun demi pelepah kita itu tidak hanya kuncup dan sepi daunnya bonsai ini teman-teman, kita belajar kembali untuk sayat ekstrim teman-teman ya. Kita bisa belajar untuk mensempurnakan sayat ekstrim ini agar pelepah bonsai kelapa kita itu tidak hanya kuncup teman-teman ya. Terinspirasi dari pelepah bonsai pohon kelapa di alam teman-teman, itu pelepah bonsai pohon kelapa yang kuncup itu hanya saat dia tunas berumur 2 bulan teman-teman ya. Setelah lebih dari 2-3 bulan itu pelepahnya rame teman-teman ya, rimbun dan pelepahnya mekar. Namun bukan melengkung seperti ini teman-teman ya, bukan melengkung seperti ditarik-tarik menggunakan tali. Yang inilah kondisi pelepah di pohon kelapa di alam seperti ini teman-teman, mekarnya melengkung. Itulah terinspirasi dari pohon kelapa teman-teman ya, jika kita ingin membuat bonsai kelapa yang berkarakter teman-teman ya. Bagi saya karakter itu bukanlah hiasan teman-teman ya, seperti batoknya dicat ataupun ditempel dengan hiasan lukisan. Nah, itu bagi saya bukanlah bonsai kelapa yang berkarakter. Bonsai kelapa yang berkarakter itu teman-teman seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Kita bisa menunjukkan akar hidupnya, akar sehat. Kita bisa menunjukkan pelepahnya, daunnya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan pada bahan yang satunya teman-teman. Ini bahan ekstra jumbo juga teman-teman, bonsai batok bonsai kelapa ekstra jumbo. Ini juga pernah saya update tentang nutrisi eksklusif bonsai kelapa teman-teman ya. Kita cek akarnya, dan ini pasca beberapa waktu lalu juga saya pruning teman-teman. Ini sisa pruningnya pun belum saya terlalu bersihkan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada daun ini rusak teman-teman. Ini karena kutu putih teman-teman ya, bukan karena sayat ekstrim, insiden sayat ekstrim. Sepertinya kita pruning saja nih teman-teman, karena sudah terlalu rusak, agar terlihat sedikit rapi. Kita pruning saja teman-teman. Nah, beginilah kondisi pelepah yang kuncup teman-teman ya. Ini belum saya lakukan terlalu ekstrim karena saya masih menjaga pertumbuhan tunas kelapa ini. Dia baru belajar pecah daun di daun ke-9 nih teman-teman ya. Dan ini beberapa waktu lalu sudah saya buatkan juga kontennya saat pruning. Dan ini ke depan akan kita pertahankan daunnya teman-teman, dan kita mulai merimbunkannya teman-teman ya. Dan ini terlihat sedikit kurus teman-teman.
pelepah terbarunya sedikit kurus, mungkin karena medianya yang terlalu sedikit. Baiklah teman-teman, kita rapikan ini teman-teman, tapis-tapis yang lama ini agar terlihat rapi teman-teman. Kita mulai dari bawah ini teman-teman, sisa pruning ini. Namun maaf teman-teman ya, berhubung durasi ini saya tidak sempat membuatkan konten dengan panjang dan saya belum bisa mengedit video. Untuk itu terima kasih yang telah mendukung channel saya. Sampai bertemu pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.